Gila sekali, tren ini dapat lebih heboh dibandingkan dengan ordinals dan juga runes. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membagikan suatu alpha yang sangat early sekali, luar biasa awal sekali. Saya rasa ini merupakan tren berikutnya yang akan menjadi heboh sekali setelah meluncurnya ordinals. Mari kita membahas tren ini kawan-kawan, masuk ke dalam videonya. Oke, yang pertama di sini, bagi saya ini akan menjadi suatu tren yang akan menggila sekali karena tren ini ada yang namanya fair mint, mirip seperti ordinals dan juga BRC20, di mana semua orang dapat minting ataupun mencetak token bersama-sama, lomba bersama-sama untuk mencetak token baru, hingga nantinya token tersebut telah terdistribusi seluruhnya kawan-kawan. Ini merupakan tren yang sangat dicintai oleh masyarakat ataupun retail. Karena apa? Karena yang pertama seru, berikutnya fair, tidak ada visi dan sebagainya. Berikutnya kawan-kawan, ini sangat mirip dengan yang namanya meta protokol ataupun teori-teori pada Bitcoin. Bitcoin memiliki ordinals, runes, BRC20 dan sebagainya, tapi Ethereum sekarang memiliki tren baru yang bernama Hieroglyphs kawan-kawan. Intinya, ini merupakan runes versi Ethereum. Ini yang akan saya bahas pada video kali ini, runes ataupun ordinals, tapi versi Ethereum. Dia memiliki banyak kejutan-kejutan yang membuat saya kaget. Oke, berikutnya kawan-kawan di sini, gimana? Apa perbedaannya? Jikalau pada Bitcoin, ada yang namanya SegWit kawan-kawan, ataupun dalam sebuah block space ataupun blok dalam Bitcoin ini merupakan isinya ada hash, ada timestamp, nonce, ada badan yang terisi transaksi, berikutnya ada juga hash sebelumnya. Jadi yang menghubungkan blok dengan blok yang lain, rantai tersebut adalah hash dengan hash sebelumnya. Sidik jari dengan juga sidik jari sebelumnya. Inilah yang membuat blok menjadi blockchain. Berikutnya, pada Bitcoin ada satu kolom yang bernama SegWit, dan kolom ini baru ada sekitar tahun 2017. Jadi ini kolom baru di dunia Bitcoin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan skalabilitas dari Bitcoin, agar nantinya kita dapat memisahkan transaksi dengan tanda tangannya. Tanda tangannya akan dimasukkan ke dalam SegWit, transaksi akan tetap berada pada badan kawan-kawan. Ini pada Bitcoin, berbeda dengan Ethereum. Ethereum tidak memiliki SegWit-SegWitan ini kawan-kawan. Ethereum memiliki sesuatu yang bernama Gravity. Ini berbeda konsep. Gravity ini adalah sebuah space kosong juga ataupun tempat kosong juga dalam blok Ethereum, yang fungsinya setelah saya baca-baca adalah ini dapat ditulis oleh validator ataupun orang yang membuat blok, dan juga isinya random kawan-kawan, kadang-kadang lelucon dan sebagainya. Perbedaannya adalah di mana untuk native SegWit pada Bitcoin sebesar 1 MB, berikutnya jikalau Ethereum untuk blok space yang kosongnya sebesar 32 bit saja kawan-kawan. Jauh perbedaannya. Ada kesamaan di sini di mana kedua blok ini antara Bitcoin dan juga Ethereum sama-sama memiliki blok yang kosong ataupun dapat diisi dengan apapun. Maka itu pada Bitcoin, blok SegWit ini diisi dengan meta protokol, runes dan sebagainya. Walaupun runes sebetulnya menggunakan UTXO set, tapi tidak perlu pusing. Intinya ada blok kosong yang dapat diisi. Ethereum juga sama, ada Gravity, ini blok kosong yang dapat diisi. Bedanya lebih kecil untuk volume bloknya. Berikutnya, sama-sama bisa diisi yang namanya token ataupun NFT. Token seperti ORDI, berikutnya sets dan sebagainya, itu semua tanda kutip hidup dalam SegWit. Begitu pula pada Ethereum kawan-kawan, kita dapat membuat token-token dan juga NFT ke dalam Ethereum. Inilah yang bernama tren tadi, yang hyperglap atau apa tadi kawan-kawan, yang namanya sulit tadi. Ini yang akan saya bahas pada video kali ini. Berikutnya, sama-sama fair mint, tidak ada visi dan juga seru ya. Ini adalah yang diidam-idamkan oleh para retail. Retail sangat senang sekali terbukti dari BRC20, di mana fair mint, tidak ada bandar yang dapat mint duluan, dan sebagainya. Tidak ada visi, ini pure retail semua, dan juga ini seru kawan-kawan. Ini fair mint, fair distribution, sangat ideal sekali untuk desentralisasi di bidang kripto. Berikutnya, perbedaan teknisnya adalah kedua project ini sama-sama memiliki tujuan yang mulia. Apa itu? Jikalau pada Bitcoin, kita tahu kawan-kawan pada Bitcoin, setiap transaksi kita harus membayar fee ataupun biaya transaksi. Dan fee ini nantinya akan diberikan kepada miner. Jadi, karena insentif miner di halving setiap tahun, 4 tahun, artinya apa? Artinya mereka mendapatkan gaji tunjangan yang lebih sedikit tiap 4 tahun. Tapi mereka tetap mendapatkan gaji pokok dari fee transaksi. Nah, dengan adanya ordinals, runes, dan sebagainya, ini semua akan meningkatkan gaji miner ataupun memberikan mereka uang ngopi karena transaksi yang padat, artinya orang berlomba-lomba masuk, dan juga fee transaksi semakin tinggi. Ini sangat cuanable untuk yang namanya miner. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan ataupun menjadi sumber pendapatan lain untuk para miner. Berikutnya untuk Ethereum berbeda di sini, miner terdiri jadi dua, ada yang solo dan juga ada yang geng-gengan kawan-kawan.
Sebetulnya sama seperti Bitcoin, tapi fungsinya akan saya bahas khusus pada Ethereum di sini. Jadi miner ada dua, validator ada dua lebih tepatnya. Yang pertama sendiri, yang kedua geng-gengan. Setiap validator di Ethereum ini terdapat satu syarat, di mana mereka harus staking 32 Ethereum. Banyak sekali kawan-kawan. Nah, apa fungsinya orang geng-gengan? Agar apa? Agar mereka mendapatkan probabilitas ataupun kemungkinan yang lebih besar untuk produce block dan juga untuk memvalidasi transaksi. Dan akhirnya nanti mereka akan membagi-bagikannya. Jikalau mendapatkan blok, mereka akan membagi-bagikannya kepada anggota-anggota di geng ini secara equal dengan power mereka. Nah, jadi ada yang sendiri, ada juga yang geng-gengan. Ini merupakan masalah besar pada Ethereum di mana sekarang Lido memiliki power sebesar 30% ataupun geng-gengan ini sebesar 30%. Ini cukup centralized jikalau kita pikir secara sekilas, dan Vitalik Buterin juga terus-terusan mengucapkan bahwa dia ingin mendesentralisasi yang namanya staking, validator, dan sebagainya. Nah, dengan adanya meta protokol pada ETH tadi ataupun runes versi ETH tadi, nantinya orang-orang yang staking sendiri ataupun menjadi validator sendiri, dia dapat membuat sesuatu yang bernama hieroglyphs tadi ataupun runes versi Bitcoin, versi Ethereum, dia dapat membuat koin-koin di sini dan juga rewardnya akan diberikan kepada dia. Ini akan membuat orang-orang ingin lebih menjadi validator sendiri karena mendapatkan uang tambahan. Artinya apa? Artinya semakin decentralized blockchain Ethereum, kawan-kawan. Ini merupakan loop yang sangat positif bagi saya. Berikutnya ini merupakan tesis dari saya, di mana yang pertama, semua meme coin di Ethereum akan pindah menuju runes versi Ethereum yang tadi. Berikutnya, per launch sangat dicintai oleh retail, kawan-kawan. Ini sudah paten sekali. Saya rasa apa alasannya orang-orang membuat meme coin pada Ethereum lebih baik menggunakan protokol ini karena lebih fun, lebih fair distribution dan sebagainya. Berikutnya Ethereum ETF menjadi naratif juga. Berikutnya dipush oleh Ethereum Foundation. Karena apa? Karena ini mendesentralisasi Ethereum. Berikutnya, ini merupakan narasi yang tidak diantisipasi oleh siapapun, jadi bagi saya, ini sangat early sekali. Berikutnya untuk strategi saya adalah yang pertama, pantau websitenya terus-menerus, karena sekarang belum ada project yang dapat kita beli pada protokol ini. Berikutnya, cari yang OG ataupun yang pertama kali di mint nanti. Berikutnya, yang lebih aman adalah tunggu sebentar dan lihat kira-kira konsensus Twitter mana project yang paling bagus. Yang kelima, pantau token yang bernama VDO, karena bagi saya kemungkinan besar ini akan menjadi beta play dari narasi ini, kawan-kawan. Karena sama-sama tujuannya untuk mendesentralisasi validator pada Ethereum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.